Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabel Saputri dengan NIM 25621129 dari kelas 1B Program Studi D3 Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja program user form yang saya buat untuk info transaksi ke sheet jurnal di VBA Excel. Jadi sebelum masuk ke kodenya, saya akan menjelaskan tampilan user formnya. User form ini saya buat dengan beberapa komponen toolbox yang disusun agar gampang dipakai. Nah, di bagian samping ada beberapa label yang fungsinya tuh sebagai judul untuk tiap input, seperti label tanggal, kode akun, keterangan, debit, dan juga kredit. Nah, label ini sebenarnya simple, tapi penting banget agar pengguna tuh gak bingung harus isi apa, seperti itu. Nah, di samping label ini, saya pakai beberapa textbox untuk menerima input pengguna. Contohnya ada textbox tanggal, textbox keterangan, textbox debit, dan juga textbox kredit. Textbox ini fleksibel karena bisa terima angka atau teks, tapi tetap nanti dicek ke kode akun biar pastiin kalau nggak salah dalam input data seperti itu. Untuk kode akun di sini saya pakai combo box. Kenapa pakai combo box? Karena biar nggak ribet. Jadi kita tuh tinggal pilih kode akunnya seperti ini. Jadi kita nggak perlu ngetik manual seperti itu. Ini tuh bikin proses lebih cepat dan mengurangi risiko salah ketik kode akun. Selain itu, ada dua tombol penting, yaitu tombol simpan dan juga bersihkan. Tombol simpan ini akan menjalankan proses penyimpanan transaksi ke sheet jurnal, sedangkan tombol bersihkan untuk mengosongkan isi user form. Ini, jadi dia kosong. Nah, jadi user form tuh siap dipakai lagi. Intinya user formnya ini dibuat sesederhana mungkin, tapi tetap nyaman untuk dipakai, seperti itu. Nah, setelah tahu toolbox-nya, sekarang kita masuk ke alur programnya. Begitu user form dibuka, otomatis dia akan menjalankan user form IntelliJ. Nah, di event ini saya memanggil prosedur yang namanya isi combo akun. Tugasnya tuh untuk apa? Tugasnya untuk mengisi combo box dengan daftar kode akun. Jadi ketika form terbuka, pengguna tuh tinggal klik dan pilih, gak perlu ngetik atau hafal kode akunnya. Lanjut, bagian berikutnya yaitu proses validasi data. Sebelum transaksi disimpan, program harus memastikan dulu kalau input dari pengguna itu benar dan lengkap. Nah, proses validasi ini ada di fungsi yang bernama valid. Di sini saya cek beberapa hal. Pertama, apakah semua kolom yang wajib diisi sudah terisi, termasuk tanggal kode akun. Yang kedua, tanggalnya harus valid dan dicek dengan fungsi isDat. Lalu untuk bagian debit dan kreditnya ada aturan khusus. Keduanya tuh nggak boleh terisi lebih dari 0 di waktu yang sama. Jadi harus salah satu saja yang diisi. Untuk membaca nilai angka dari textbox, sini saya pakai fungsi val ini supaya kalau pengguna masukin angka aneh atau ada spasi tetap bisa dibaca tanpa error. Nah, setelah semuanya valid, baru program cari baris kosong pertama di sheet jurnal. Saya itu pakai perintah standar Excel VBA, yaitu seperti ini teman-teman. Nah, perintahnya ini intinya mencari baris paling bawah yang
masih ada datanya, lalu turun satu baris supaya bisa nulis data baru. Jadi setiap kali pengguna simpan transaksi, datanya tuh langsung ditambahkan di baris paling bawah secara otomatis. Setelah proses baris kosong ditemukan, program masuk ke prosedur bernama simpan transaksi. Disinilah semua data dari user form ditulis ke si jurnal, mulai dari tanggal, kode akun, keterangan, nilai debit, dan juga kreditnya. Semuanya ditulis sesuai urutan kolom yang sudah disiapkan. Setelah proses penyimpanan selesai, program menampilkan pesan bahwa transaksi berhasil disimpan, biar pengguna tahu kalau datanya sudah masuk dan tersimpan. Setelah itu, prompt langsung dibersihkan lewat prosedur bersihkan prompt. Di sini semua teks box dikosongkan lagi, combo box dikembalikan ke keadaan awal, dan prompt siap lagi untuk input transaksi berikutnya. Ini penting bagi pengguna, biar pengguna tuh nggak harus hapus secara manual satu persatu seperti itu. Nah, hal yang nggak kalah penting, di bagian paling atas kode saya pakai option applicate. Tujuan utamanya adalah supaya semua variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu sebelum dipakai. Ini mencegah kesalahan penulisan variabel yang bisa bikin error kecil tapi nyusahin. Nah, dengan option applicate, kode jadi lebih aman dan rapi. Jadi, secara keseluruhan user form ini bekerja dengan alur yang sederhana dan efektif. Ya, di sini saya akan memberikan contoh dalam menjalankan programnya. Saya ada transaksi diterima uang sebesar 10 juta atas jasa yang telah diselesaikan pada tanggal 14 bulan November 2025. Karena itu tadi pendapatan, jadi kode akunnya itu yang ini, dan keterangannya itu diterima pendapatan atas jasa, itu debitnya 0 dan kreditnya tuh sebesar 10 juta. Nah, ketika kita klik simpan, maka dia otomatis akan terisi di set journal seperti ini. Nah, dia tidak valid teman-teman karena ada kesalahan dalam penulisan tanggalnya. Nah, kita klik simpan, maka dia akan muncul seperti ini. Maka akan ada pesan data berhasil disimpan ke set journal, dan saat kita cek jurnalnya, maka dia akan muncul seperti ini. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video tugas UAS ini. Semoga materi yang saya paparkan dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat. Terima kasih kepada dosen dan seluruh pihak yang telah menyimak video ini. Sekian dan sampai jumpa.